Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun ingat bahwa lebih dari 5 tahun yang lalu dia hampir dihabisi oleh sangguannya. Lalu pada akhirnya dia menyerahkan 4 alam rahasia dan melarikan diri ke Zhongnan Xiangshan. Pada saat ini, matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Di hati Tanyun, itu sangat memalukan. Jika orang lain memaksanya untuk melarikan diri 5 tahun yang lalu, itu akan baik-baik saja. Tetapi dia terpaksa melakukannya karena seekor anjing di masa lalunya. Bagaimana mungkin Tanyun tidak marah? Tanyun menekan amarahnya, memandang kerumunan dan berkata, "Begitu pertarungan dimulai, serahkan sangguannya padaku. Jika aku tidak menghabisinya dengan tanganku sendiri, akan sulit untuk meredakan amarahku." Semua orang mengangguk setelah mendengarkan hal itu. Tanyun menarik napas dalam-dalam. Kesadaran spiritualnya menembus ke dalam pagoda suci. Hari ini 8 Raja Monster, Moer, Singa Naga Emas, dan Kera Iblis masih berkultivasi. Pada saat yang sama, karena umur monster lebih panjang dari manusia, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk dipromosikan ke periode kesengsaraan tingkat ke-10. Sekarang Kera Iblis, Singa Naga Emas, dan Moer sedang menuju ke periode kesengsaraan tingkat 10. Tanyun memperkirakan bahwa mereka membutuhkan 10 hingga 20 tahun waktu di dunia luar. Pada saat ini, Tanyun cukup percaya diri. Dia tidak membutuhkan 3 monster dan 8 Raja Monster. Dia bisa menghancurkan semua orang dari Istana 6 Surga sendirian. Keyakinan ini berasal dari fakta bahwa Tanyun tidak hanya dipromosikan ke alam eklosion tingkat ke-9, tetapi dia juga telah mengolah tubuh tirani Hongmeng tahap puncak tingkat ke-10. Itu berarti Tanyun sekarang dapat menghancurkan senjata abadi asli tingkat tinggi hanya dengan tangan kosong. Tapi Tanyun tetap membutuhkan orang lain untuk membantunya, karena dia tahu betul jika lebih dari 490 musuh melarikan diri secara bersamaan, Tanyun tidak mungkin bisa menangkap mereka semua. Perlu orang lain untuk membantu menangkap atau menghabisi mereka. Memikirkan hal itu, Tanyun berkata, "Dengarkan perintahku, jangan biarkan seorang pun melarikan diri." Beberapa saat kemudian, sangguannya mengendarai perahu roh dan melayang di langit. Dia berhenti ketika jaraknya 30.000 mil dari formasi pelindung. Sangguannya berdiri di depan perahu roh dengan semangat tinggi. Dia melihat formasi pelindung dan berkata dengan nada mendominasi, "Tanyun, kamu benar-benar membuat kepala istana ini kewalahan mencarimu. Namun pada akhirnya, kamu masih tidak bisa melarikan diri. Tanyun, oh Tanyun, sayang sekali. Dulu kamu orang yang kuat, tetapi kamu akan dihabisi oleh anjingmu ini. Kamu sangat memalukan." Setelah itu, mata sangguannya menjadi lebih dingin. Lalu dia berkata lagi, "Tanyun, gadis yang bernama Suixian, dia menyakiti putriku lebih dari 5 tahun yang lalu. Aku akan membuat dia membayar perbuatannya." Dengan suara tawa, formasi pelindung menjadi transparan. Lalu sosok Tanyun terlihat. Sangguannya melihat bahwa dalam formasi, Tanyun memimpin sekelompok pria kuat di alam eklosion. Tanyun menatapnya sambil tersenyum. Sangguannya menatap Tanyun dan membeku di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa lebih dari 5 tahun sejak pertempuran terakhir di Pegunungan Hukuman Surgawi, Tanyun kini telah dipromosikan dari alam eklosion tingkat ke-7 menjadi tingkat ke-9. Sangguannya menemukan bahwa para gadis di samping Tanyun juga berada di alam eklosion tingkat ke-9. Tanyun melirik sangguannya dan berkata dengan ringan, "Mengapa? Apakah kamu takut?" Sangguannya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tanyun, di antara orang-orang ini hanya ada Shen Shubing.
Touba Yingying, dan kamu yang harus aku waspadai. Adapun orang lain, kepala istana ini bisa menghabisi mereka dengan mudah. Oh ya, meskipun kamu telah dipromosikan ke alam eklusion tingkat ke-9, kepala istana ini masih yakin 90% bisa menghabisimu. Karena lebih dari 5 tahun yang lalu, setelah aku dipromosikan ke alam eklusion tingkat sempurna, aku menyentuh kenaikan. Kekuatanku juga sangat meningkat. Tan Yun, dalam pertempuran kali ini, Istana Enam Surga pasti akan menghancurkan sekte suci Huang Fu. Sekedar informasi dari Mimin, kenaikan itu artinya mau naik ke alam abadi. Ya, oke, kita lanjut. Setelah mendengarkan, Tan Yun tersenyum. Dia menjulurkan jari dan menunjuk sangguannya. Lalu dia berkata dengan ringan, "Aku ingin menjelaskan kepadamu bahwa kamu adalah anjingku di masa lalu. Seekor anjing yang menggigit pemiliknya pasti akan dihabisi." Sangguannya berkata dengan sungguh-sungguh, "Berhenti bicara omong kosong, keluar dan bertarung." Dalam hati sangguannya, dia harus melawan Tan Yun sampai mati hari ini. Karena dia takut setelah pertempuran hari ini, begitu Tan Yun memasuki alam eklusion tingkat sempurna, dia benar-benar tidak dapat melawan Tan Yun. Tan Yun berkata, "Sangguannya, sebelum bertarung, aku akan menunjukkan sesuatu padamu." Sangguannya berkata, "Tidak perlu, kepala istana ini tidak ingin berbicara omong kosong denganmu." Tan Yun berkata, "Jangan seperti itu. Setelah melihatnya, kamu pasti akan tertarik." Ketika sangguannya bingung, Tan Yun melambaikan tangan kanannya. Segera, kekuatan spiritual keemasan pucat memadatkan gambar ingatan di kehampaan. Ketika sangguannya melihat gambar ingatan, dia merasa pusing. Detik berikutnya, sangguannya menangis. Niro di sampingnya menjadi pucat, tubuhnya bergetar, dan air mata menetes. Para tetua dari Istana Enam Surga di belakang sangguannya dan Niro, mereka juga merasa sedih. Karena sangguannya, Niro dan para tetua, mereka melihat bahwa Tan Yun memimpin Subing, Yukin, Meng Yi, Xiao, Xianer, dan Suizian memasuki Istana Enam Surga. Mereka melihat bahwa Tan Yun menghancurkan lidah Niling Tian dengan pedang, kemudian menghabisi Niling Tian. Mereka melihat bahwa kuku depan unicorn emas, yang merupakan binatang suci pelindung istana, dihancurkan oleh Tan Yun. Kemudian, Tan Yun menghabisi leluhur agung Ni Duang Hong. Pada akhirnya, mereka melihat bahwa 6 gadis juga mulai menghabisi para murid Istana Enam Surga. Lalu Tan Yun memanipulasi ribuan pedang dan menghabisi orang-orang Istana Enam Surga. Sangguannya menggelengkan kepalanya dengan histeris. Tangisannya yang patah hati bergema di laut salju Tianqi. Para tetua di belakang sedang berduka saat ini, dan hati mereka terbakar amarah. Karena di antara lebih dari 6 juta orang yang dihabisi, ada keluarga mereka. Pada saat yang sama, mereka benar-benar tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun diam-diam pergi ke Istana Enam Surga. Sangguannya berkata, "Tan Yun, aku bersumpah akan menghabisimu." Menghadapi sumpah sangguannya, Tan Yun mengepalkan tangannya erat-erat. Matanya memancarkan kemarahan yang mengerikan. Lalu dia berkata melalui transmisi suara pada sangguannya, "Apakah kamu pikir aku ini kejam? Tanyalah pada dirimu sendiri. Ketika aku dulu memerintahkan 9 alam abadi, apakah aku memperlakukan dirimu dengan buruk atau tidak? Kamu tidak hanya mengkhianatiku, kamu bahkan berinkarnasi ke benua hukuman surgawi dan melakukan sesuatu padaku. Kemana perginya hati nuranimu?" Selain itu, Xing Tian Supreme dan Xi Yuan Supreme mengkhianati kepercayaan diriku. Saat aku cedera serius, mereka menyerangku dan menghancurkan alam Dewa Hongmeng. Apakah kamu tahu berapa banyak dewa yang mati? Darah dari para bawahanku seperti air terjun dan menyatu menjadi sungai darah yang berderap. Mata Tan Yun memerah. Dia menatap sangguannya dan berkata lagi melalui transmisi suara, "Di setiap reinkarnasiku, aku selalu mati dan tidak ada kerabatku yang selamat. Bahkan dalam hidupku, orang tua, kakek, dan ratusan orang di seluruh keluargaku telah meninggal." Rasa sakit seperti itu, jika dibandingkan dengan pengkhianatan dirimu, mana yang lebih kejam? Beraninya kamu mengatakan bahwa aku ini kejam? Menghadapi auman Tan Yun, sangguannya berhenti menangis.
dia tidak bisa membayangkan kesulitan yang dialami Tanyun. Pada saat ini, para tetua dari Istana Enam Surga memperhatikan bahwa sangguannya berhenti menangis. Mereka tahu bahwa Tanyun pasti sedang mengirim transmisi suara pada sangguannya. Sen Subing melihat Tanyun yang mengepalkan tangannya erat-erat dan menatap sangguannya dengan mata merah. Sen Subing dan para gadis juga mengerti bahwa Tanyun mengirim transmisi suara pada sangguannya. Sangguannya menatap Tanyun dan berkata, "Tidak perlu banyak bicara lagi. Aku menyalahkanmu karena terlalu baik di masa lalu." Setelah mendengarkan, Tanyun tertawa dan berkata dengan marah, "Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Jadi pantas jika orang-orang dari Istana Enam Surga mati. Aku memberitahumu bahwa aku selalu percaya jika memperlakukan orang dengan tulus, maka orang itu bisa memperlakukanmu dengan tulus juga." Pada saat ini, orang-orang yang tidak tahu bahwa Tanyun dulunya Humeng Supreme menjadi bingung. Tepat ketika semua orang bingung, Tanyun berteriak dengan mata merah, "Ayo habisi mereka!" Dalam sekejap, formasi pelindung runtuh. Tanyun memimpin terbang menuju perahu roh. Semua orang mengeluarkan senjata mereka, lalu mengikuti Tanyun. Sangguannya memberi perintah. Tiba-tiba, para tetua di alam eklosion semua melintas. Mereka menuju Tanyun dan yang lainnya. Nero berkata, "Ibu, sementara kamu melawan Tanyun, aku akan melawan Suesian terlebih dahulu. Kemudian aku akan menghabisi yang lainnya." Nero memegang pedang Kaisar Abadi ke-6. Dia melepaskan aura alam eklosion tingkat sempurna. Kesadaran spiritualnya mengunci pada Suesian. Cincin Kiangkun Suesian menyala. Pedang dewa yang diberikan oleh Tanyun padanya muncul di tangannya. Suesian memegang pedang dewa 5 jiwa. Matanya penuh kedinginan. Dia memikirkan adegan di mana dia hampir dihabisi oleh Nero lebih dari 5 tahun yang lalu. Jika Toba Yingying tidak menyelamatkan dirinya, dia pasti sudah dihabisi oleh Nero sejak lama. Jadi kemarahan Suesian memuncak saat ini. Suesian mengayunkan pedang dewa 5 jiwa sambil berkata dengan tegas, "Aku pasti akan menghabisimu hari ini." Setelah itu, Suesian terbang melintasi langit menuju Nero. Jelas, Suesian sangat marah. Begitu juga dengan Nero. Kedua gadis itu bisa dikatakan musuh abadi. Tanyun yang terbang ribuan mil di langit. Dia memandang para tetua Istana Enam Surga. Tanyun meraung marah. Dia menggunakan tubuh api Hongmeng dan ukurannya melonjak hingga 300 kaki. Tanyun seperti raksasa magma. Dia seperti serigala yang memasuki kawanan domba. Dia langsung menabrak 3 lelaki tua di alam eklosion tingkat ke-8. Dalam 3 suara keras yang tumpul, mereka bertiga disapu oleh lengan raksasa Tanyun dan terkoyak. Sangguannya berkata, "Tanyun, lawanmu adalah kepala istana ini." Sangguannya dengan cepat melewati kerumunan tetua di sisinya dan langsung muncul di atas kepala Tanyun. Pada saat ini, Sen Subing dan yang lainnya dalam pertempuran sengit melawan lebih dari 480 tetua dari Istana Enam Surga. Lebih dari selusin tetua di alam eklosion. Mereka bergabung untuk mengepung semua orang kecuali Tanyun dan Suesian. Setiap lusin tetua membentuk formasi pedang dengan teknik serangan gabungan. Segera, kekuatan para tetua meningkat. Jelas, mereka datang dengan persiapan. Sangguannya mengajari mereka formasi pedang yang membuat kekuatan mereka meroket. Berbagai senjata merobek kehampaan yang menyebabkan langit seperti akan runtuh. Pada saat ini, sangguannya berdiri di atas kepala Tanyun. Lalu dia berkata dengan sedih dan marah, "Tanyun, kembalikan nyawa suamiku." Dalam sekejap mata, tubuh sangguannya mengeluarkan bayangan Kaisar Abadi ke-6 yang tingginya 100 kaki. Bayangan Kaisar Abadi ke-6 mengenakan armor besi dan mengeluarkan aura yang membuat area 200.000 mil bergetar. Tanyun ingat dengan jelas bahwa 5 tahun yang lalu, ketika sangguannya melawan dirinya, sangguannya menggunakan bayangan Kaisar Abadi ke-6. Saat itu, aura dari bayangan menyebabkan area 100.000 mil bergetar, tapi kali ini, auranya 2 kali lebih kuat. Ketika sangguannya naik ke langit dan bergabung dengan bayangan Kaisar Abadi ke-6, pedang darah Kaisar Abadi ke-6 yang panjangnya 60 kaki keluar dari tangan Tanyun.
Tanyun yang seperti raksasa magma. Dia menatap bayangan Kaisar Abadi ke-6. Lalu dia berkata, 5 tahun yang lalu, aku memang dikalahkan olehmu. Hari ini, aku ingin kamu mengerti. Siapapun dan monster apapun yang ada di benua ini akan kalah dan tunduk padaku. Aku Tanyun, aku penguasa benua ini. Suara dingin sangguannya bergema. Sutra 6 Kaisar Abadi memiliki 6 kekuatan. Terakhir kali, kamu tidak dapat menahan yang paling terlemah dari Sutra Kaisar Abadi ke-6. Jadi aku tidak percaya jika kamu bisa mengalahkan diriku. Tanyun, aku akan menghancurkanmu. Aku akan menghabisi semua kerabatmu dan orang-orang dari sekte suci Huangfu. Aku ingin darah dan nyawa dari kalian yang tak terhitung jumlahnya untuk memberi penghormatan kepada suamiku. Segera, bayangan Kaisar Abadi ke-6 yang tingginya 100 kaki memegang pedang darah dan diayunkan dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap mata, 360 cahaya pedang berubah menjadi 3.600 bintang yang masing-masing tampaknya mengandung kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Bayangan Kaisar Abadi ke-6 melonjak ke langit dan terbang ke arah bintang-bintang. Sangguannya, dia seperti penguasa galaksi dan mengendalikan semua bintang itu. 3.600 bintang berwarna merah darah. Mereka menghancurkan kehampaan dan dengan cepat turun ke arah Tanyun. Terakhir kali ketika Tanyun menghadapi bintang-bintang itu, dia menggunakan formasi pedang Dewa Hongmeng. Kemudian, dalam formasi pedang Dewa Hongmeng, dia menggunakan teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng 11 atribut. Namun, cahaya pedang Dewa Hongmeng 11 atribut tetap tidak sekuat bintang-bintang milik sangguannya. Tapi kali ini, Tanyun tidak memiliki rasa takut sedikit pun saat dia melihat 3.600 bintang. Ketika langit bergetar, tubuh Tanyun mengeluarkan kekuatan seperti naga. Tanyun berdiri dengan tangan di belakang dan berkata, "Sangguannya, kamu belum melihat kekuatanku. Hari ini, aku akan membiarkan kamu melihat dan merasakan kekuatan yang kuat dari alam eklosion tingkat ke-9 milikku yang bisa menghabisimu." Begitu Tanyun selesai berbicara, kekuatan Hongmeng yang mengelilinginya tiba-tiba melonjak ke langit, berubah menjadi 3.600 helai seperti ular piton raksasa. 3.600 kekuatan Hongmeng membuat kekosongan bergetar, sedangkan 3.600 bintang milik sangguannya menghancurkan kekosongan. Dari aura kuat yang diciptakan oleh keduanya, tampaknya kekuatan Hongmeng lebih lemah. Namun, adegan selanjutnya membuat sangguannya merasa ketakutan. Dengan suara keras yang memekakan telinga, 3.600 kekuatan Hongmeng bertabrakan dengan 3.600 bintang. Lalu ledakan kuat terjadi. 3.600 bintang sangguannya mereka hancur berkeping-keping oleh kekuatan Hongmeng. Segera, kekosongan runtuh satu demi satu. Kekuatan 3.600 Hongmeng yang seperti piton raksasa meledak ke arah sangguannya. Kekuatan bayangan Kaisar Abadi ke-6 melonjak seperti gelombang, lalu menelan semua kekuatan Hongmeng. Segera, kekuatan Hongmeng menghilang. Pada saat ini, jantung sangguannya berdebar kencang. Dia tidak menyangka bahwa teknik pertama dari Kaisar Abadi ke-6 akan dihancurkan oleh Tanyun dengan mudah. Terlebih lagi, dari awal hingga akhir, Tanyun berdiri dengan tangan di belakang. Sangguannya menduga bahwa setiap kali Rana Tanyun meningkat satu tingkat, kekuatannya akan meningkat pesat. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Tanyun akan meningkat begitu banyak setelah dipromosikan ke alam eklosion tingkat ke-9. Tanyun menatap sangguannya dengan jijik. Lalu dia berkata, "Apakah kamu takut?" Melihat Tanyun menggoda dirinya, sangguannya berkata dengan suara rendah, "Takut? Itu tidak mungkin. Kamu jangan terlalu senang terlebih dahulu." Mata bayangan Kaisar Abadi ke-6 mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Segera, suara marah sangguannya terdengar lagi. Sutra Kaisar Abadi ke-6, matahari darah. Segera, tangan kiri bayangan Kaisar Abadi ke-6 melambai. Pedang darah menari dengan anggun di kehampaan. Ribuan cahaya pedang langsung mengembun menjadi matahari dengan diameter 10.000 kaki.
Ketika matahari darah terbentuk, area 300.000 mil langsung diisi dengan celah ruang besar yang membentang 10.000 mil dan momentumnya tidak tertandingi. Matahari darah adalah teknik keempat dari Sutra Kaisar Abadi ke-6. Alasan mengapa Sang Guanya tidak menggunakan teknik kedua dan ketiga itu karena dia memiliki penilaian sendiri. Dia percaya bahwa teknik kedua dan ketiga tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal pada Tan Yun. Tan Yun memandang matahari darah dengan diameter 10.000 kaki. Dia mengangkat alisnya sedikit. Dia masih berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Tubuh Kaisar Abadi ke-6 berputar. Tiba-tiba, matahari darah melesat dengan kecepatannya sangat cepat ke arah Tan Yun. Tan Yun yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Tiba-tiba dia bergerak. Rambutnya yang panjang seperti magma menari-nari dan pedang pembantai Dewa Hongmeng muncul di tangan kanannya. Tan Yun berkata, "Teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng." Aura Tan Yun langsung naik ke alam eklosion tingkat sempurna. Meskipun hanya alam eklosion tingkat sempurna biasa, namun aura yang dikeluarkan telah membuat Sang Guanya terkejut. Sang Guanya merasa bahwa aura yang dikeluarkan oleh Tan Yun 50% lebih kuat dari aura miliknya. Kekuatan abadi emas, kayu, air, api, tanah, angin, dan guntur melonjak keluar dari tubuh Tan Yun. Lalu semuanya mengalir ke dalam pedang di tangan kanannya. Tan Yun perlahan mengayunkan pedang ke arah matahari darah. Pedang yang tampaknya lambat ini sebenarnya sangatlah cepat, jadi seolah-olah terlihat lambat. Suara siulan bergema. Sinar cahaya pedang 3.000 kaki yang berisi 7 atribut menebas ke arah matahari darah. Sesaat kemudian, matahari darah dihancurkan oleh cahaya pedang Hongmeng 7 atribut. Setelah cahaya pedang menghancurkan matahari darah, cahaya pedang itu terus melesat ke arah bayangan Kaisar Abadi ke-6. Sang Guanya memiliki perasaan ketakutan. Lalu dia berkata, "Sutra Kaisar Abadi ke-6, 10.000 pedang." Dalam sekejap, Sang Guanya menggunakan teknik kelima dari Sutra Kaisar Abadi ke-6. Segera, semburan aura kuat meletus dari tubuh Sang Guanya. Kemudian, dia mengayun-ngayunkan pedangnya. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, akan ada ribuan cahaya pedang. Dalam sekejap, 10.000 cahaya pedang berwarna darah dengan panjang 8 kaki muncul. Semua cahaya itu mengelilingi Sang Guanya. Cahaya pedang itu memberi orang rasa tekanan yang kuat. Sang Guanya berkata dengan tajam, "Semua pedang, serang cahaya pedang itu." Segera, 10.000 cahaya pedang berwarna darah melesat menuju ke arah cahaya pedang Hongmeng 7 atribut. Dengan suara ledakan yang keras, cahaya pedang darah akhirnya menghancurkan cahaya pedang Hongmeng 7 atribut. Pada saat ini, ribuan sisa cahaya pedang darah menuju ke arah Tan Yun. Tan Yun masih terlihat tenang dan berkata dengan ringan, "Teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng 9 atribut." Segera, 9 kekuatan abadi emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, ruang, dan waktu mengalir ke dalam pedang pembantai Dewa Hongmeng. Tan Yun mengangkat pedangnya dengan kedua tangan dan tiba-tiba menebasnya. Segera, cahaya pedang 9 atribut sepanjang 10.000 kaki menghancurkan sisa-sisa cahaya pedang darah. Pada saat yang sama, Tan Yun memegang pedangnya di kedua tangannya dan mengikuti cahaya pedang Hongmeng 9 atribut. Tan Yun juga mengalirkan kekuatan 11 atribut ke dalam pedang pembantai Dewa Hongmeng. Jelas, Tan Yun tidak ingin membuang waktu dengan Sang Guanya. Tan Yun ingin melukai Sang Guanya secara serius atau bahkan menghabisinya secara langsung. Wajah bayangan Kaisar Abadi ke-6 menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Kemudian, suara Sang Guanya terdengar. Sutra Kaisar Abadi ke-6, pedang manusia, dan pedang kembali menjadi satu. Dalam sekejap, pedang darah di tangan bayangan Kaisar Abadi ke-6 naik ke udara. Kemudian, bayangan Kaisar Abadi ke-6 menghilang dan masuk ke dalam pedang. Pedang darah melonjak menjadi 3.000 kaki dan menghantam cahaya pedang Hongmeng 9 atribut. Dengan ledakan, cahaya pedang Hongmeng 9 atribut tiba-tiba runtuh. Detik berikutnya, cahaya pedang Hongmeng 11 atribut bertabrakan dengan pedang darah. Badai kekuatan sisa ledakan memancar, lalu menghancurkan area dengan radius 300.000 mil. Detik berikutnya,
cahaya pedang Hongmeng 11 atribut hancur. Di sisi lain, pedang darah Kaisar Abadi ke-6 jatuh dari langit. Dengan suara ratapan yang tragis, sang guanya terbang keluar dari pedang darah dengan wajah pucat. Sang guanya mengeluarkan 3 teguk darah. Ketika dia menghentikan sosoknya di langit, dia memuntahkan seteguk darah lagi. Sang guanya terhuyung-huyung. Jelas dia mengalami luka serius. Tanyun berkata dengan dingin, "Kamu masih ingin menghabisiku dengan teknik kecil seperti itu? Siapa yang memberimu keberanian?" Tanyun terbang menuju ke sang guanya dengan pedangnya. Tiba-tiba, Tanyun mengangkat alisnya. Tubuhnya terbanting ke udara. Dia merasakan aura yang sangat kuat yang meletus dari tubuh sang guanya. Aura itu membuat jantung Tanyun berdebar. Tanyun menjadi waspada. Pada saat yang sama, itu juga membuat Tanyun sangat bingung. Tanyun berpikir, saat dia memasuki alam eklosion tingkat ke-9, sang guanya pasti tidak akan menjadi lawannya, bahkan jika dia telah berlatih teknik sutra abadi ke-6. Tetapi pada saat ini, Tanyun benar-benar merasakan aura kuat dari sang guanya. Sang guanya yang acak-acakan tiba-tiba tertawa. Sang guanya berkata, "Tanyun, kepala istana ini harus mengatakan, kamu layak menjadi Hongmeng Supreme, tetapi kamu tidak menggunakan formasi pedang pembantai Dewa Hongmeng saat ini. Hari ini, aku sang guanya akan menghabisimu." Tanyun terkejut. Dia melihat sosok wanita halus muncul di benak sang guanya. Sosok wanita itu mirip dengan sang guanya, tetapi persis sama dengan penampilan bayangan Kaisar Abadi ke-6. Tanyun bergumam, "Itu jiwa abadi." Dia menyadari bahwa bayangan Kaisar Abadi ke-6 ternyata jiwa dari Kaisar Abadi ke-6. Tanyun tahu dengan jelas bahwa ketika Kaisar Abadi ke-6 datang ke benua hukuman surgawi untuk bereinkarnasi, seutas jiwa abadi dipisahkan dan jatuh tertidur lelap di benak sang guanya. Tapi sekarang, jiwa abadi itu telah terbangun. Tepat ketika Tanyun terkejut, sang guanya menggunakan teknik pedang lagi. Pada saat ini, jiwa Kaisar Abadi ke-6 menjulurkan tangannya. Pedang darah berubah menjadi 3 kaki 3 inci dan terbang ke tangannya. Bayangan Kaisar Abadi ke-6 memandang Tanyun. Lalu suara sang guanya terdengar, "Kaisar Abadi ini pasti akan menghabisimu." Tanyun mencibir, "Aku akui bahwa kamu sangat kuat sehingga aku terkejut. Tapi sayang sekali, kamu hanya jiwa abadi yang hancur." Tanyun berhenti sejenak dan tiba-tiba meraung, "Jika aku tidak bisa menghancurkan jiwa abadimu, bagaimana aku bisa berbicara tentang balas dendam di masa depan?" Formasi pedang Dewa Hongmeng. Tiba-tiba, 11 pedang terbang keluar dari pikiran Tanyun dan kemudian menyebar. Suara sang guanya terdengar, "Jangan harap kamu bisa membuat formasi pedang." Jiwa Kaisar Abadi ke-6 memegang pedang darah dan menebas ke arah pedang milik Tanyun untuk menggagalkan formasi pedang terbentuk. Tanyun berkata, "Jika aku ingin membuat formasi, maka aku pasti akan membuatnya. Apakah kamu pikir aku hanya akan berdiam saja tanpa melakukan sesuatu?" Langkah Dewa Hongmeng. Tubuh Tanyun yang seperti magma tiba-tiba mengambil langkah dan melintasi jarak 20.000 mil. Tanyun memutar pergelangannya dan sebuah tirai muncul. Pada saat ini, formasi pedang Dewa Hongmeng telah berhasil dibuat. Dari luar, formasi pedang memiliki radius 30.000 mil, tetapi ruang di dalamnya telah meningkat 11 kali lipat dan menjadi 330.000 mil. Tanyun memelototi jiwa Kaisar Abadi ke-6. Lalu dia berkata, "Gelombang ruang." Tiba-tiba, gelombang ruang muncul dan menelan jiwa Kaisar Abadi ke-6 dan Tanyun. Suara sang guanya terdengar dari pedang darah. "Berhenti bicara omong kosong. Cepat habisi dia. Aku mempelajari formasi pedang ini 5 tahun yang lalu. Setelah formasi dibuat, kekuatan Tanyun meningkat 2 atau 3 kali lipat." Mendengarkan hal itu, jiwa Kaisar Abadi ke-6, dia memutuskan untuk melepaskan serangan terkuatnya demi menghabisi Tanyun. Pada saat ini, jiwa Kaisar Abadi dan sang guanya secara bersamaan, mereka mengerahkan serangan terkuat mereka.
Di dalam formasi pedang Dewa Hongmeng, 10.000 cahaya pedang darah muncul dari udara tipis. 10.000 cahaya pedang darah menyatu dan menuju ke arah Tan Yun. Pada saat yang sama, dengan lambaian tangan kanannya, pedang darah di tangan jiwa Kaisar Abadi ke-6 melonjak hingga 3.000 kaki. Lalu pedang darah itu juga bergegas menuju Tan Yun. Tan Yun tidak bisa membedakan antara cahaya pedang darah dengan pedang darah karena mereka hampir sama persis saat ini. Kekuatan sisa yang dipancarkan dari cahaya pedang darah dan pedang darah menyebabkan ruang di dalam formasi pedang runtuh. Formasi pedang Dewa Hongmeng bergetar hebat, seolah-olah tidak tahan dengan kekuatan yang tersisa dan bisa meledak kapan saja. Dapat dilihat dari sini bahwa kekuatan jiwa Kaisar Abadi jauh lebih kuat daripada sangguannya. Tan Yun berkata, karena mata tidak bisa membedakannya, maka aku akan menghancurkannya. Kemudian mengeluarkan pedang darah. Ekspresi Tan Yun tampak tegas, matanya memancarkan niat membunuh yang kuat. Segera, Tan Yun menggunakan teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng 11 atribut. Cahaya pedang Hongmeng 11 atribut yang berada dalam formasi pedang, kekuatannya 3 kali lipat. Lalu cahaya pedang itu bertabrakan dengan cahaya pedang darah. Dalam beberapa saat, semua cahaya pedang darah hancur. Cahaya pedang Hongmeng milik Tan Yun juga menghilang. Pada saat ini, hanya pedang darah sepanjang 3.000 kaki yang tersisa. Pedang itu menuju ke arah dada Tan Yun. Di dalam pedang darah, suara sangguannya terdengar. Tan Yun, aku akan menghabisimu. Tan Yun berteriak dengan keras. Jinni, Musin, King Ying, Wu, Xia Chen, Feng Xiang, Lei Zhen dan Wu Hen cepat blokir pedang itu. Dalam keruntuhan langit, 10 pedang Dewa Hongmeng tiba-tiba keluar dari pikiran Tan Yun. Mereka tiba-tiba menjadi besar, berdiri di udara untuk melindungi tubuh Tan Yun. Dalam percikan api, pedang darah Kaisar Abadi ke-6 menusuk pedang Dewa Hongmeng Jinni dengan keras. Segera, pedang Jinni tidak tahan dengan kekuatan benturan yang kuat. Lalu pedang Jinni menabrak pedang Musin. Pada saat ini, 10 pedang Dewa Hongmeng hampir saja terpental. Pada saat krisis ini, Tan Yun berkata dengan tegas, kalian masuklah kembali. Segera, 10 pedang Dewa Hongmeng berubah menjadi cahaya dan menembus ke dalam pikiran Tan Yun. Suara sangguannya terdengar. Kepala istana ini ingin melihat apakah kamu akan mati atau tidak. Pedang darah Kaisar Abadi ke-6 yang kekuatannya telah turun tajam menuju ke arah Tan Yun lagi. Tan Yun meraung marah dan melemparkan pedang pembantai Dewa Hongmeng di tangan kanannya. Begitu mengenai pedang darah Kaisar Abadi ke-6, pedang pembantai Dewa Hongmeng memantul. Tan Yun mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Jiwa Kaisar Abadi ke-6 melihat bahwa tubuh Tan Yun dipenuhi dengan kekuatan Hongmeng. Ketika ujung tajam dari pedang darah hendak menusuk tenggorokan Tan Yun, Tan Yun tiba-tiba membuka sepasang tangannya yang seperti magma dan meraih kedua sisi ujung pedang darah. Saat Tan Yun memegang kedua sisi ujung pedang dengan kedua tangan, darah mengalir dari telapak tangannya. Segera, pedang darah sepanjang 3.000 kaki mendorong Tan Yun ke belakang dengan kecepatan ekstrim. Tiba-tiba, Tan Yun mengeluarkan suara yang menyakitkan. Ternyata ujung pedang darah menembus tenggorokan Tan Yun. Sebuah kecemasan suara muncul di benak Tan Yun. Tuan, izinkan aku membantumu. Tan Yun berkata dengan suara tegas, aku harus menghancurkan sangguannya dan jiwa Kaisar Abadi ke-6 dengan tanganku sendiri. Selain itu, sebelum kamu dipromosikan ke periode kesengsaraan tingkat ke-10, kekuatanmu tidak sekuat milikku. Kamu akan mati jika keluar dari pagoda suci. Di sisi lain, suara lemah sangguannya datang dari pedang darah. Cepat dan bantu aku. Jiwa Kaisar Abadi ke-6 melintas. Pada saat berikutnya, dia muncul dan memegang pedang darah. Jiwa Kaisar Abadi ke-6 mendorong pedang darah dengan sekuat tenaga. Tangan Tan Yun yang memegang kedua sisi ujung pedang darah langsung terkoyak dan terlihat tulangnya. Segera, kekuatan seperti gelombang menyebar di sepanjang tulang tangan Tan Yun. Meski begitu, tulang-tulang tangan Tan Yun masih memegang ujung pedang darah dengan erat-erat.
Tanyun tahu bahwa dia tidak boleh melepaskan pedang darah. Jika tidak, pedang darah pasti akan menembus lehernya dan membuat dia mati. Selama Tanyun bertahan sampai akhir, dia bisa menghabisi sangguannya dan jiwa kaisar abadi ke-6. Saat terbang terbalik, Tanyun merasakan bahwa kekuatan pedang darah perlahan-lahan menghilang. Tanyun bergumam, "Ketika kekuatanmu semakin lemah, inilah saatnya untuk mengambil pedang darah dan menghabisi mereka berdua." Pada saat yang sama, Shen Shubing tampak serius dan berputar-putar di udara. Segera, kekuatan abadi ruang dan waktu berubah menjadi 18 cahaya pedang dan menghabisi 18 tetua di alam eklosion. Setelah itu, Shen Shubing melakukan langkah ruang dan waktu. Dia bolak-balik di langit untuk memanen nyawa musuh. Shen Shubing menemukan bahwa Murong Sisi yang berada di alam eklosion tingkat ke-7. Murong Sisi berada di dalam formasi pedang yang diatur oleh 16 tetua di alam eklosion tingkat ke-6 hingga tingkat ke-8. Dalam satu tarikan napas, 16 tetua telah dihabisi oleh Shen Shubing dan Murong Sisi yang terluka parah berhasil diselamatkan. Murong Sisi berkata, "Terima kasih." Setelah Shen Shubing meminta Murong Sisi untuk berhati-hati, Shen Shubing melesat mencari mereka yang membutuhkan bantuan. Shen Shubing menemukan melalui kesadaran spiritualnya bahwa Meng Yi, Xiao Xianer, Ying Ying, dan Tang Yongsheng berhasil mengalahkan musuh yang mengepung mereka. Shen Shubing sepertinya merasakan sesuatu. Setelah terbang sejauh 50.000 mil, dia menyaksikan pertempuran sengit antara Suizian dan Nero. Pada saat ini, Suizian yang berada di alam eklosion tingkat 9, dia memegang pedang dewa 5 jiwa. Sedangkan Nero yang berada di alam eklosion tingkat sempurna, dia memegang pedang kaisar abadi ke-6. Kedua gadis itu bertarung dengan sangat sengit sehingga langit hancur. Suizian dan Nero seimbang. Tidak mungkin untuk melihat siapa yang lebih kuat atau lebih lemah saat ini. Shen Shubing berkata dengan cemas, "Xian, apakah kamu membutuhkan bantuanku?" Suizian berkata, "Kakak Shen tidak perlu. Aku harus menghabisnya dengan tanganku sendiri." Shen Shubing berkata, "Kalau begitu, perhatikan keselamatanmu." Shen Shubing melirik formasi pedang Dewa Hongmeng. Ada sedikit kekhawatiran di matanya. Setelah kembali normal, dia pergi mencari orang yang membutuhkan bantuan. Menurut pendapatnya, Tanyun yang berada di alam eklosion tingkat 9 telah berdiri di puncak benua hukuman surgawi. Bahkan jika sangguannya adalah reinkarnasi dari kaisar abadi ke-6, sangguannya jelas bukan lawan Tanyun. Jika bukan karena segumpal jiwa kaisar abadi ke-6, sangguannya pasti telah dihancurkan oleh Tanyun dari tadi. Dengan suara keras datang dari belakangnya, Shen Shubing tiba-tiba menoleh ke belakang dan dia melihat sesuatu. Di hadapannya, tirai formasi pedang Dewa Hongmeng tiba-tiba runtuh. Tanyun yang tangannya terluka parah terbang ke arah dirinya. Ketika Shen Shubing melihat sosok halus di balik gagang pedang darah, dia gemetar dan berkata, "Gumpalan jiwa kaisar abadi ke-6. Tanyun, aku di sini untuk membantumu." Shen Shubing terbang menuju ke arah Tanyun dengan cemas. Tanyun berkata, "Shubing, jangan khawatir tentang diriku. Sangguannya dan jiwa kaisar abadi ke-6 sudah melemah." Tanyun merasa bahwa kekuatan pedang darah telah menghilang. Tanyun tiba-tiba mengepalkan kedua sisi ujung pedang, lalu mendorongnya dengan keras ke depan. Segera, pedang darah yang panjangnya 3.000 kaki terbanting. Gagang pedang darah menghantam dada jiwa kaisar abadi ke-6. Segera, sosok jiwa kaisar abadi ke-6 terluka parah. Tanyun naik ke udara dan menginjak pedang merah darah. Dengan suara kesakitan, sangguannya keluar dari pedang darah. Dia menggunakan jimat yang membuat dia memiliki sayap di punggungnya. Waktunya Saweria, wah dari Bang Ferdinand RS. Semangat Min uploadnya. Siap, terima kasih banyak nih. Mimin udah tambah durasinya tapi nggak bisa banyak ya, karena ya ada kerjaan lainnya. Jadi kecapean sih kalau durasinya lebih panjang ya. Tapi ini udah Mimin usahakan ya. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.